Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama berbahagia, para orang baik, jamaah TV dakwah Al-Surui yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia, kemudian kebahagiaan hidup kelak di akhirat nanti untuk kita dapatkan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Jamaah kaum muslimin muslimat, para dermawan, orang baik TV dakwah Al-Surui yang berbahagia, kita barangkali sering mendengar ungkapan kata dari lawan bicara kita, yang mungkin ungkapan-ungkapan itu keluar dari lisan mereka dengan perkataan candaan, tetapi candaan itu sebenarnya dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diutarakan atau disampaikan melalui lisan kita. Ya, barangkali di antara kita ada yang barangkali mungkin pernah dengar, ya, pernah dengar seseorang mengatakan kafir kepada saudara sesama muslimnya. Ya, jadi dia mengatakan kafir kepada saudara sesama muslimnya. Kenapa kalimat itu bisa terucapkan dari lisannya? Ya mungkin karena dia melihat keseharian saudaranya ini barangkali tidak melaksanakan sholat, kemudian kegiatan-kegiatan islami itu tidak dikerjakan, sehingga dengan penilaian sederhana tersebut memberikan argumen kepada dirinya untuk mengatakan saudaranya kafir. Ada juga yang mereka baru tahapan melakukan ibadah, yang lagi kencang-kencangnya meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang orang-orang seperti begini itu tidak segan-segan mengatakan saudaranya kafir. Ya, ini sesama akidah, ya, sesama saudara muslim kita, dia mengatakan kafir. Maka marilah kita coba untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang larangan berbicara sesuatu yang tidak baik yang harus kita keluarkan melalui lisan kita. Jadi antara hadis-hadis yang melarang kita untuk berkata demikian itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka bagus bagi kita diam. Nah, ini contoh hadis yang menganjurkan kepada kita untuk berkata yang baik. Itu sebelumnya kita telah membahas di video-video yang sudah kita sampaikan di TV dakwah Al-Surui ini. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas terkait dengan ancaman kepada mereka yang selalu senantiasa berkata sesuatu yang mendatangkan ketidakharmonisan kepada diri mereka sendiri maupun kepada orang lain. Sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya, jadi lisan ini kalau tidak kita jaga dengan baik, kemudian ucapan-ucapan yang tidak senonoh keluar dari lisan kita, maka ucapan-ucapan itu akan kembali memakan diri kita sendiri. Artinya menjadi bom waktu untuk diri kita. Ya, sampai hadis ini menegaskan kalau perkataan itu tidak dibaringi dengan permohonan ampun kepada Allah, dia tetap dalam konsisten perkataan yang buruk, maka perkataan-perkataan tersebut akan melempar yang bersangkutan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Nah, sekarang kita lebih mengkhususkan lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
terkait dengan masalah jangan mudah mengkafirkan sesama saudara kita. Kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya itu telah memperingatkan kita, telah bersabda, telah menginformasikan, memberi pengetahuan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita. Apa pengetahuan, pelajaran, informasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita? Idza qala ar-rajul, ya, idza qala ar-rajul, apabila salah seorang di antara kalian berkata kepada seseorang yang lainnya, ya, seseorang yang lainnya, li akhihi, pada saudaranya, apalagi saudara sesama muslim, ya, ya kafir, wahai kafir. Jadi dia coba mengatakan kata kafir kepada saudaranya pada saat berbicara berhadapan, kemudian dia katakan hai kafir, ya, sekali lagi dia katakan hai kafir. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka konsep yang demikian itu sungguh ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Artinya kembali kepada yang bersangkutan yang selalu senantiasa mengatakan saudaranya kafir. Ini konsep dalam sesama Islam, ya. Ketika kita bertemu saudara kita, kemudian lantas tadi kita sudah jelaskan dia tidak sholat, dia kurang beramal dalam melakukan aktivitas Islam, kemudian kita katakan dia kafir. Nah, ini tidak boleh, karena kata Rasul SAW, kata-kata itu yang kita keluarkan dia akan kembali menuju kepada diri kita. Ya, sama halnya dengan ada orang yang mohon maaf banget, ya, dia bekerja sebagai penghibur malam, ya, PSK, melayani orang, kemudian kita katakan dia dengan bahasa yang tidak pantas, ya, kita katakan pelacur dan seterusnya dan sebagainya. Hati-hati, ucapan yang kita keluarkan itu akan kembali mengenai diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Katakan yang baik-baik. Ketika kita melihat kesalahan kepada orang lain, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada yang bersangkutan agar nanti di kemudian hari dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian dia akan kembali beribadah kepadamu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita? Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada anaknya, kemudian bertanya kepada anaknya sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang selama ini belum saya lakukan sehingga harus saya lakukan agar bisa saya mendapatkan kemuliaan, ya, paling tidak dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka anak perempuannya ini mengatakan kepada ayahnya Abu Bakar dengan kalimat bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum akhir hayatnya beliau selalu ke pasar, kemudian memberikan makan kepada orang yang memang dia tidak mendapatkan makan di pinggir jalan, orang buta, ya. Ceritanya ada orang buta, Nabi SAW rutinitas melakukan aktivitas memberikan makan kepadanya. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke pasar tersebut, kemudian memberikan makan roti kepada sang buta itu. Tetapi sang buta itu melihat, ya, kondisinya tidak tentu sama dengan datangnya Rasulullah SAW. Mungkin mulai dari cara kasih makannya, kemudian ketika dia pegang tangannya merasa beda dengan tangan yang sebelumnya datang memberikan makan. Tetapi dalam suasana itu sang buta ini dengan gagah dan tidak merasa bersalah, dia sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa jangan kau ikut agama Muhammad, karena dia orang gila, dia orang penyihir dan lain sebagainya. Terus dikatakan seperti yang demikian terkait dengan keburukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang memberikan makan lagi kepadanya dengan kondisi yang sama, dia mengatakan dengan kalimat yang sama. Maka mungkin karena merasa kurang enak dengan perkataan sang buta ini, disuapkanlah cepat-cepat kepada sang buta tersebut mengenai roti yang diberi makan kepadanya. Kemudian sang buta tampil berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa engkau bukan orang yang seperti biasa datang memberi makan kepada saya. Dia orangnya lembut, dia orangnya baik.
Ketika saya berkata, dia tidak pernah mau memarahi saya, tetap dia menyuapi saya dengan penuh kelembutan. Tetapi engkau hari ini beda, tidak sama seperti yang lain. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau dengan tangisan, kemudian air matanya jatuh, dia mengatakan kepada sang buta tersebut, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang biasa memberikan kamu makan roti di pagi hari itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak datang memberi makan kepadamu karena dia sudah meninggal. Dengan konsep akhlak yang mulia Rasulullah SAW ini mendatangkan hidayah kepada sang buta, maka beliau bersyahadat untuk memeluk agama Islam. Inilah yang harus kita tebar dan kita kembangbiakan dalam pergaulan kita. Jangan kita terus-menerus mencaci maki orang, tetapi mari kita tunjukkan akhlak kita kepada mereka dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sehingga mereka bisa memahami bahwa sesungguhnya ajaran agama kita ini adalah ajaran yang memang benar-benar memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan kepada siapa saja yang tatkala bertemu dengan kita, kemudian kita tegur sapa dengan syariat-syariat yang telah ditentukan untuk kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, tampilkan akhlak mulia kepada orang-orang yang apabila mereka kita lihat melakukan kesalahan, bukan dengan cemoohan, bukan dengan celahan, bukan dengan memaki ataupun dengan kekerasan, agar mereka bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka hatinya bisa lembut, sehingga maksud dan tujuan kita untuk menasihati mereka kepada kebaikan mereka terima, dan mereka akan melakukan kebaikan itu dengan penuh ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.